Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kids. Apa kabar hari ini? Insya Allah anak-anak Solihah 1C semua di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Oke, pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran. Ustazah akan membahas tentang surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. But before teacher explain about Al-Ikhlas, let's begin our lesson today by reading Basmalah and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Yang perlu kita tahu, surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Memurnikan keesaan Allah. Esa itu artinya satu. Nah, di sini nama suratnya adalah Al-Ikhlas. Padahal dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas. Tidak seperti surat An-Nas. Kalau An-Nas kan ada bacaan An-Nas, namanya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada kan? An-Nas. Al-Falaq juga ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kalau Al-Ikhlas ada tidak? Tidak ada. Sampai kiamat pun kamu mencari kata Al-Ikhlas di surat Al-Ikhlas tidak ada. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, semua artinya adalah tentang keesaan, ketunggalan Allah. Jadi semua kita sandarkan kepada Allah. Semua kita pasrahkan kepada Allah. Di sini benar-benar tentang Allah. Begitu ya. Makanya namanya Al-Ikhlas, memurnikan keesaan, ketunggalan Allah. Allah is one. Allah itu satu, ya. Allah tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang melebihinya apalagi, ya. Jadi benar-benar esa. Allah itu tunggal. Oke, untuk lebih jelasnya kita nanti baca satu persatu artinya. Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Oke, terdiri dari 4 ayat. Nah, untuk memudahkan jumlah ayat dari yang pertama kita belajar surat Al-Fatihah dan An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Coba lihat slide teacher nih, slide-nya Ustazah. Tips cara menghafal jumlah ayat. Al-Fatihah ada 7 ayat, An-Nas ada 6 ayat, Al-Falaq ada 5 ayat, Al-Ikhlas ada 4 ayat. Nah, coba dilihat angkanya. Angkanya itu menurun ya. 7, 6, 5, 4. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. 7, 6, 5, 4. Jadi berurutan. Gampang sekali kalau kamu mau menghafal. Oke, kita lanjut membahas tentang surat Al-Ikhlas. Kita bahas dari ayat yang pertama, Qul. Qul. Qul di sini qaf. Jadi bacanya qul, bukan kul. Nah, Ustazah pernah mengingatkan kemarin, qul, katakanlah. Kalau kul ini makanlah. Kalau qul, katakanlah. Jadi bukan kul ya, bukan kul. Qul. Katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahad, yang maha esa. Esa itu satu. Dialah Allah yang maha esa. Tidak ada duanya, tidak ada yang menyamainya. Punya kembaran tidak, punya anak tidak, punya saudara tidak. Dialah Allah yang maha esa. Allahus samad. Yang kedua, Allah As-Samad, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi semua bergantung kepada Allah. Kita
bergantung kepada Allah. Coba, nggak usah jauh-jauh. Kalau sama Allah kita tidak bisa digerakkan satu jari saja, jempol saja kita dikasih sakit, misalnya jempol satu kena tusuk jarum, enak nggak? Padahal itu cuma satu jempol, ya. Kepadanya segala sesuatu bergantung. Hewan, bagaimana hewan mendapatkan makanan? Semua Allah yang mengatur. Tanaman juga begitu, angin, gunung, semua alam dan seisinya. Alam ini berputar, bumi ini berputar mengelilingi matahari, semuanya itu adalah aturan Allah. Kalau bukan Allah, siapa yang akan mengatur, nak? Akan kacau balau semuanya. Ya, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Mulai dari gerakan kita, gerakan pikiran kita mau apa, itu Allah tahu. Kita mau bohong sama mama, kita mau bohong sama teman misalnya, Allah tahu. Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Oke, next ya. Number 3. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Jadi dia tidak beranak, tidak punya anak, dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya dia tidak punya orang tua. Tidak. Kenapa ada kata-kata begini? Zaman dulu ada orang yang dituhankan oleh orang lain. Oleh orang lain dituhankan. Jadi turunlah ayat ini. Yang namanya Tuhan itu, Allah itu tidak beranak. Jadi kalau manusia kan beranak, ya. Itu bukan Tuhan. Dan tidak pula diperanakkan, dan tidak pula punya orang tua. Dulu itu ada yang mengaku-ngaku Tuhan sebagai Tuhan. Maka turunlah ayat ini. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu ya. Number 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun, walam yakun, dan tidak ada sesuatu pun, lahu kufuwan ahad, yang setara, yang sebanding, yang menyamai dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan dia. Karena Allah itu yang paling hebat, yang paling sempurna. Dia itu Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalaupun ada yang mengaku, aku ini Tuhan, itu bohong. Tidak usah dipercaya. Aku ini bisa menyamai Allah misalnya. Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia, dengan Allah. Ada agama lain yang menyamai, sama Tuhan kita sama seperti Allah? Tidak. Tidak ada yang menyamai, hanya Allah. Ya. Begitu arti dari surat Al-Ikhlas. Dari yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Yang ketiga, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nomor 4, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Nah, di sini benar-benar isinya tentang Allah. Makanya suratnya namanya Al-Ikhlas, memurnikan keesaan Allah. Oke. Ustazah akan merangkum 3 surat yang sudah Ustazah jelaskan. Surat apa saja? 3 kul. Apa saja 3 kul? Yang ada kulnya surat apa saja? 3.
An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Ya, itu 3 qul disebut al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat. Apa al-mu'awwidzat? Pelindung. Hadis menyebutkan 3 surat ini sebaiknya dibaca, dikenal dengan surat pelindung al-mu'awwidzat. Dan surat ini dibaca sering-sering, terutama dibaca di pagi hari dan petang. Baca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas sebelum tidur dan juga sesudah selesai sholat 5 waktu. Ustadzah kan juga sudah membahas tentang An-Nas dan Al-Falaq, itu artinya kan perlindungan nak ya. Dan Al-Ikhlas ini adalah pelengkap dari 2 surat sebelumnya. Jadi sebaiknya sering-sering membaca ini, apalagi sebelum tidur baca surat ini, kemudian tiupkan di tangan, dan setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh, ke wajah dan seluruh tubuh. Itu diamalkan nak ya, untuk melindungi dari segala mara bahaya, baik mara bahaya melalui batiniah atau lahiriah. Melalui secara batin, secara mulai dari sihir, penyakit hati, dan juga bisikan-bisikan setan. Itu ya, sering-sering dibaca 3 qul al-mu'awwidzat, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Insya Allah dengan perlindungan Allah kita akan terlindungi dari segala mara bahaya. Amin. Oke, begitu saja penjelasan Ustadzah, sedikit sekali, tapi Ustadzah berharap ini diamalkan. Tidak sekedar dibaca, tidak sekedar didengarkan, tapi diamalkan. Baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kan semuanya sudah hafal. Oke? Allahu a'lam bishawab. Jika ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf, itu dari saya pribadi. Dan jika penjelasannya benar, itu semua dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.